Halo sahabat Egi Kaltara, berjumpa lagi bersama kita di sini di channel Egi Kaltara. Pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan di kebun salah satu YouTuber Tanjung Selor ya, Kaltara juga, Asian Survivor. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana sih keadaan-keadaan yang ada di kebunnya. Nah, awalnya saya mendengar Asian Survivor ini membuat pondok untuk ditempatin salah satu warga transmigrasi. Nah, sahabat Egi Kaltara, ini adalah jalan menuju ke rumahnya. Nah, di sini ada juga tanaman-tanaman ubi dan juga ada pisang. Nah, karena ini baru ditempatin oleh warga dari transmigrasi, jadi kebunnya ini masih kosong seperti ini. Nah, sahabat Egi Kaltara, kita akan langsung ke rumahnya atau pondoknya Asian Survivor yang saat ini ditempatin oleh warga dari transmigrasi. Nah, di depan ini ada tanah-tanah seperti ini yang udah dicangkul ya. Jadi ini udah siap ditanamin, cuman mungkin belum ditanami karena memang bibitnya belum ada, terus juga mungkin karena hujan belum juga turun. Dan biasanya sebelum ditanami seperti ini harus basah dulu. Nah, sahabat Egi Kaltara, ini di samping seperti ini ada parit-paritnya juga. Kayaknya udah pernah juga sih ditanami sama petani-petani sebelumnya, karena udah ini ada parit-paritnya, tinggal dicangkul oleh warga yang tinggal di tempat ini. Nah, ini udah lumayan bersih lah ya, udah siap ditempatin untuk berkebun. Dan juga di samping ini ada pisang ya, sahabat Egi Kaltara. Nah, itu kayaknya pisangnya udah berbuah tuh. Nah, itu ini pisang baru, cuman tapi udah berbuah juga. Nah, ini sahabat Egi Kaltara, ini pondoknya lumayan sih, lumayan ya, cukup besar nih. Kayaknya nyaman banget tinggal di sini nih. Kelihatan apa ya, banyak anginnya. Nyaman sih tinggal di daerah seperti ini. Masih sejuk dan masih jauh dari pencemaran udara ya. Oke, sahabat Egi Kaltara, kita ini langsung aja ke rumahnya Asian Survivor. Wih, halo, selamat siang. Siap, Pak. Wih, duduk Pak, lagi santai. Lagi istirahat ini. Oh, lagi istirahat. Habis ngapain Pak? Habis nyangkul buat nekalang. Habisnya. Oh, yang tadi di depan tuh Pak ya. Itu mau ditanamin apa Pak? Rencana mau tanam sayur. Sayur. Dan juga kalau tempat seperti ini kayaknya untuk beristirahat siang-siang seperti ini enak banget dan sejuk sepertinya. Kita langsung naik aja teman-teman, naik di atas pondoknya. Wah, selamat sore. Selamat sore Bapak, gimana? Ternyata Asian Survivor ada di sini ya. Mantap ini. Oh, tumben-tumben nih Pak datang di sini. Lagi. Coba jalan-jalan kan, senang lihat suasananya kan, hijau-hijau seperti ini. Biasanya ke transmigrasi Pak ya? Ya, kalau masih transmigrasi. Transmigrasi. Kebetulan ini ke kebun sendiri Pak ya? Iya, bersama bapaknya tadi kan. Yang Bapak tadi. Bapaknya mengusahakan lahan di sini supaya lebih produktif dan apa namanya, bisa membantu warga trans yang mungkin belum ada kesempatan di SP seperti hanya bisa menanam padi kan. Di lahan SP itu kan agak sulit untuk mengelola lahan. Nah, semoga dengan lahan semacam ini bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan jauh lebih baik. Ya, walaupun mungkin tetap harus kita bantu ya, karena apa namanya, kalau lahan semacam ini pun juga tetap membutuhkan pupuk, tetap membutuhkan bibit yang baik juga supaya hasilnya maksimal juga. Tapi keuntungannya di sini, kalau di daerah SP, daerah Satuan Pemukiman Lokasi Trans itu harus nyebrang lagi untuk mengangkut hasil pertanian. Kalau di sini bisa langsung dijual di dekat-dekat sini, atau juga bisa langsung kita antarkan untuk kita bantu jualkan seperti itu. Jadi itu memudahkan petani Bapak di sini juga untuk terbantu juga nantinya. Semoga lah ya. Jadi doakan aja Sobat Egi Kaltara nanti hasil panennya bagus seperti itu.
Nah ini kalau boleh tahu ini dari Jalan Poros ke sini berapa sih jaraknya? Kalau dari pusat kota sebenarnya mungkin sekitar 15 menit aja, sekitar 15 menit. Kalau dan di sini juga nggak ada macet kan, dan apa namanya untuk sampai di sini juga bisa menggunakan kendaraan bermotor. Jadi Mobil bisa mas? Mobil pun bisa masuk ke dalam, seperti itu. Jadi ini saya lihat-lihat ini pondoknya masih setengah jadi pak ya? Ya, jadi kita sudah punya teras dulu nih. Kemarin kan belum ada terasnya. Ya, pertama kita datang kemarin. Silakan. Pinara. Oke, kita diajak ASEAN Survivor ya sahabat Eagle Utara untuk melihat pondoknya yang ada di kebun. Nah, masih darurat. Ini kalau dalam rumahnya ini belum ada kamar ya, karena memang kalau pondok seperti ini apakah bagus untuk ada kamar atau memang terbuka sini bagusnya pak? Ya pasti nanti ada kamar supaya ada privasi. Jatuh bro. Nah ini masih kosong karena memang belum selesai ya. Ya dalamnya ini masih belum ada ruangan. Jadi ini dalam ruangannya. Nah kita lanjut ke dapurnya ya sahabat Eagle Utara. Nah ini dapurnya nanti, cuman belum jadi juga. Nanti dapurnya ini bakal ada dindingnya yang lebih tinggi. Kita butuh lebih banyak. Mungkin masih butuh 1 kubik papan ya untuk dindingnya dan juga jendelanya nanti. Pintunya juga supaya peralatan kita aman kalau pas lagi ditinggal sama bapaknya. Terus juga nanti kita tetap terus support nanti supaya juga bisa membantu perekonomian warga di sini ya. Jadi pada prinsipnya kita saling membantu. Kalau kita ada sesuatu ya kita bisa bantu. betul sekali. Seperti itu ya. Dan kita juga senang karena ada yang mengurus semampu bapaknya lah, sekuat bapaknya bisa mengerjakan. Kalau ada lahan-lahan juga di sini bisa juga dikelola sama beliau. Ya walaupun memang masih serba terbatas. Tapi beliaunya juga orang yang tekun, jadi kita yakin nanti juga ada hasilnya yang kita bisa bantu jualkan juga. Ini sudah mulai dibuatkan betul. seperti itu untuk ditanami kangkung atau juga mungkin sawi, bayam dan sebagainya. Nah sebelumnya ASEAN Survivor nih kepikiran mau buat tanam apa sih sebenarnya di sini? Ada kepikiran untuk nanam jangka panjang gitu? Oh ya, seperti itu sudah ada mangga itu. Nah mangga terus? Ada mangga, terus juga mungkin nanti ada payang atau keluak gitu. Payang itu apa sih? Keluak nanti kita akan bibitkan di belakang, di paling belakang sih. Keluak bibit itu jangka panjang dan panennya juga masih lama, tapi itu seperti kayak peluang lah kita kembangkan. Tapi kalau misalnya sudah ada yang betul-betul seperti nanti mungkin si bapak mungkin sudah benar-benar ada mungkin anaknya kah atau siapa yang bisa di sini, jadi bisa juga jaga ayam di belakang, jaga ikan nanti, jadi bisa dikonsumsi juga sama beliau. Juga hasilnya juga bisa dijual ke pasar dan bisa membantu usaha-usaha lainnya nanti juga di sini. Oke, selain dari memikirkan untuk tanaman jangka panjang, ternyata ASEAN Survivor ini memikirkan nanti ke depannya akan pelihara ikan ya? Ya, ikan. Pelihara ikan dan apa? Ayam? Ayam. Ya, kalau tempat seperti ini kan ini masih hutan-hutan bang. Apakah kalau untuk seperti ayam seperti itu, apakah aman itu nantinya? Selama orangnya ada di sini ya aman. Kalau orangnya nggak ada ya habis lah sudah ayam. Nah, kan kita lihat di samping kiri kanan ini kan masih hutan nih bang. Ya nanti semuanya udah bukan hutan lagi. Jadi ini semuanya udah pernah kita bersihkan juga. 1 hektar ini kita pinjam dari lahan orang, itu selama kita rawat kita gunakan tidak masalah. Yang penting bukan tanaman jangka panjang yang sebelah sana. Ya. Aman aja. Kalau di lahan kita sendiri pasti kita akan tanam jangka panjang, terus juga tanaman-tanaman yang menjanjikan ke depannya. Ya walaupun memang masih perlahan-lahan. Ya begitulah namanya bertani, memang tidak bisa semuanya serba instan, memang ya butuh proses ya. Proses. Betul. Dan bagaimana caranya supaya tetap ada hasil yang bisa kita dapatkan walaupun itu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit akan lama-lama jadi bukit ya. Oke, mantap. Oke, di belakang ini ada saya lihat Bang Rival. Ada kolam. Ada kolam. Itu memang untuk itu persiapan. Kita ke belakang dulu deh lihat ya. Oke. Kita penasaran sih dengan apa sih yang kedepannya yang akan dibuat oleh ASEAN Survivor. Itu berstanyun selor. Lama bikin kolamnya ini. Nah ini. Kolamnya ini sudah cukup lama kita bikin, cuman memang karena belum terawat, belum ada yang rawat, nah kita belum berani taruh bibit ikan. Memang sebelumnya belum pernah taruh bibit Bang? Belum, jadi memang rencananya nanti untuk menampung air hujan atau air yang tergenang supaya tidak terlalu tergenang di sini. Di situ selain ada kolam, juga di situ ada kandang. Itu kandang apa tuh? Itu ada kandang ayam mungkin nanti di situ, jadi bisa ditaruh ayam di situ nanti. Nah ternyata udah siap sekali ya Bang ya, tinggal udah siap sih. udah kandangnya lumayan lah, udah ada atapnya, terus kolamnya juga ada.
Ya. Nah. Tapi memang masih banyak perawatan, nanti butuh disemprot lagi, butuh di apa lagi namanya? Butuh perawatan yang lebih ekstra lagi karena apa namanya? Ini Kita maksimalkan supaya lebih produktif. nah ini kan kolam nih, hanya satu kolam di tengah-tengah seperti ini, ada sungai bang ya. Nanti ada apa namanya? Nah kalau kolam seperti ini kan bagusnya itu ada sungai, ya, ada tempat keluar masuknya air. Tapi di sini kan ada mata air. hujan. Ya ada mata air. Itu mata air memang. Jadi walaupun dia kemarau-kemaraunya itu airnya tetap ada di bawah. Oh, berarti aman lah untuk Aman. ikan karena Ya, mungkin untuk nanti Bang Egi juga mau berenang di situ juga bisa tuh. Sekedar berenang gitu sih bisa. mungkin mau dibuatkan kolam yang besar lagi nanti ya kalau untuk berenang bang. Ya betul. Nah ini sahabat Kaldara, di sini ada udah pisang-pisangnya udah kayaknya cocok banget dengan pisang seperti ini. Ya, Pisang ini mulia. nanti karena kemarin kurang terawat jadi masih kurus. Nah ke depan ini bakal gemuk karena nanti dirawat sama si bapaknya kan. Biasanya juga bisa dikonsumsi. Nah memang sahabat Kaldara, saya lihat tempat seperti ini memang cocok banget untuk tanaman-tanaman mungkin jangka panjang bahkan jangka pendek seperti kalau untuk jangka panjang durian sih cocok di tempat seperti ini, mangga. Dan kalau dilihat juga di tanahnya seperti ini ya sahabat Kaldara, Perlu ada itu dari tanaman seperti tadi di depan kita lihat ada kangkung yang akan siap ditanami dan juga mungkin sayuran lain. Nah sahabat Kaldara, mungkin teman-teman penasaran lagi apakah nanti akan dibuat lagi oleh ASEAN Survivor. Nah nanti mungkin tertarik untuk menanam cabai nanti ke depannya, ya kita lihat aja nanti gimana. Apakah nanti di sini akan ditanami cabai atau gimana? Cabai-cabai. Cabai juga bagus, cuman kalau cabai kan perawatannya ekstra. Dan diusahakan dulu yang awal-awal tuh ya tanaman yang bisa langsung dipanen seperti kangkung yang tidak butuh waktu lama, bisa memutar modal seperti Ya, itu. betul. Supaya hasilnya bisa langsung dirasakan seperti itu. Jadi bisa kemudian ke depannya mungkin kalau sambil jalan sambil bibit cabai juga kan bisa aja gitu. Kalau untuk seperti apa namanya perawatannya kan kalau misalnya sudah stay di sini kan pasti lebih mudah. Nah tadi kan Bapak Somail udah bilang di sini akan ditanami kangkung sama apa nih bayam, karena memang paling salah satu tanaman yang paling cepat ya dan menghasilkan uang juga ya. Betul sekali. Kalau untuk nunggu yang mungkin jangka panjang seperti itu ya lambat sekali untuk memutar modal. Oke, ASEAN Survivor apalagi yang kamu Dan ditunjukkan? semoga ini menginspirasi juga warga-warga yang lain mungkin punya lahan yang luas, lebih luas dari punya ASEAN Survivor, tapi terinspirasi untuk juga bisa membantu warga trans yang mungkin kesulitan untuk menanam tanaman-tanaman hortikultura. Nah, Ya. lah daripada lahannya bongkor atau berumput, nah bisa dikelola seperti ini juga ya. Kita mempraktikkan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi Sama, betul sekali. Nah itu yang terbaik dari ASEAN Survivor ya untuk sahabat Kaldara. Daripada lahannya kosong dan bongkor begitu, lebih baik kita kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan orang yang mungkin tertarik memang di dunia pertanian dan secara tidak langsung ya membantu ya. Oke sahabat Kaldara, terima kasih udah ngikutin kita hari ini ngobrol dengan Bapak Samuel yang dari Transmigrasi dan juga pemilik lahan yang ada di sini ya, ASEAN Survivor. Sekalian juga memberikan tadi motivasi dan semangat untuk teman-teman mungkin yang memiliki lahan kosong bisa diberikan kepada apa ya, dikelola kepada siapapun yang membutuhkan. juga sama warga trans kan, jadi warga transnya bisa settle. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Kita bisa kembali lagi bersama ASEAN Survivor di tempat ini dan salam sehat, salam dari Kaltara. Oke.